Selamat hari Minggu, damai sejahtera buat saudaraku yang kekasih. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melingkupi setiap akal dan pikiran manusia, menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan di minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini terambil dari Kitab Amos pasal 7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan firman Tuhan demikian. Amos diusir. Lalu Amazia imam Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Begini, ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah perkataan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi janganlah lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak pernah masuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan di minggu ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Baik atau buruk, beritakan firman Tuhan yang benar itu. Baik atau buruk suasananya, beritakanlah kebenaran itu. Amos melakukan hal itu. Amos sebenarnya orang Israel Selatan, tapi dia dalam pekerjaannya sebagai peternak, persisnya di kampung Tekoa sekitar 2 km dari Yerusalem, dia dipanggil Tuhan. Pergilah ke Israel, bernubuatlah bahwasanya bangsa Israel, dalam arti Israel Utara, akan terbuang ke pembuangan oleh karena dosanya. Apa rupanya dosa-dosa mereka? Israel Utara mengalami kemajuan yang pesat di berbagai hal, tapi ada satu yang diabaikan dari semua lapisan hingga ke kerajaan, yakni keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan kemajuan terjadi, ketimpangan ekonomi terjadi, ketimpangan kesejahteraan terjadi, dan banyak yang tertindas di tengah-tengah kemajuan itu, dan Allah tidak suka dengan hal itu. Amazia sebagai imam di Betel merasa tersinggung karena kenapa justru dari Israel Selatan datang orang yang bukan sederhana, malah dibawa yang sederhana sebagai peternak domba, nubuat yang begitu keras di tengah-tengah bait Allah di Betel. Karena di Betel ada bait yang dibangun sebagai tempat kudus, dan ini membuat Amazia melapor kepada Yerobeam II sebagai raja, melaporkan bahwasanya ini tidak bisa lagi
dibiarkan, negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab dia mengatakan bahwasanya Yerobeam atau raja akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi ke tanah orang sebagai orang buangan. Ini kejam, mengancam. Ini saudaraku yang kekasih, satu berita yang luar biasa yang datangnya dari orang sederhana, marah orang bawahan, yang bisa membuat orang tidak enak, merasa orang terusik, merasa keamanannya barangkali sangat merasa tersinggung dan kurang merasa nyaman dalam posisinya. Karena itu Amazia sebagai imam mengusir Amos, menuduh Amos sebagai pelihat yang ketika itu pelihat bukan orang terhormat, tapi orang yang seolah-olah hanya membuat pandangan visi tertentu, mau menakut-nakuti katakanlah kerajaan atau pemerintah supaya dapat sesuatu dalam hidupnya. Itu dituduhkan kepada Amos, tapi Amos membela bahwasanya dia bukan sebagai pelihat, dia memang betul sebagai peternak, sebagai pengumpul buah ara di hutan, tapi dia katakan aku dipilih oleh Allah. Aku dipilih Allah dan disuruh Allah untuk menyampaikan perintah tentang mara bahaya yang akan dihadapi oleh Israel Utara. Saudaraku yang kekasih, ini ada dua kekuatan yang kita lihat yang luar biasa. Orang yang formal sebagai imam di rumah ibadat yang resmi, yang merasa begitu betul-betul terusik, dan dia dengan wibawa keimamannya mengadakan perlawanan kepada orang yang dianggapnya mungkin tanda petik sok hebat, sok tahu, dan sok bernubuat tentang wilayah yang sedang dia layani seperti itu. Karena ada perlawanan itu, sehingga Amos lebih keras berbicara, dan dia tidak mau berhenti untuk menyampaikan nubuatannya. Dan itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-16 sampai ayat ke-17. Dikatakan firman Tuhan bahwasanya resiko terhadap Amazia yang menolak Amos memberitakan nubuatan itu, bahwasanya satu saat istrinya akan bersundal di kota. Apakah karena bahaya kelaparan harus memberikan tubuh bersundal, atau bersundal secara iman, terlepas dari hal itu, tapi yang jelas akan mengalami satu perubahan yang dahsyat yang tidak masuk di akal. Anaknya laki-laki dan perempuan akan habis disikat oleh bahaya perang. Tanahnya akan dibagi-bagi oleh orang, dan dia akan mati di tanah yang najis, di tanah yang bukan bangsanya, di tanah tawanan. Dan yang terakhir, bahwa Israel akan ditawan ke pembuangan. Saudaraku yang kekasih, karena itu kita mari berefleksi. Kalau ada sesuatu yang kita anggap betul-betul dosa yang kita lakukan dan kita sadari, jangan kita tutup-tutupi mengadakan perlawanan. Orang yang menegur meski bersukacita, orang yang mengatakan kita salah meski kita syukuri, orang yang mencongkel sesuatu yang bau busuk yang terkait dengan diri kita meski kita syukuri, karena mereka masih mau dipakai Tuhan untuk memperbaiki diri kita. Karena itu sadarlah. Dan berikutnya, jika ada yang benar, jangan berhenti memberitakan yang benar. Jangan berhenti menyampaikan berita sukacita. Oleh karena sesuatu hempangan, oleh karena sesuatu yang menakutkan, lalu kita berhenti dan terbelenggu. Firman Tuhan mengajari, jangan berhenti menyampaikan berita kebenaran dalam hidup kita. Yesus Kristus, anak Allah, yang membawa kebenaran, harus menghadapi salib dan tuduhan sebagai orang yang tidak benar. Tapi ingat, Allah berbicara, berkarya dalam hidupnya, sekalipun dia korban dan mati, tapi Allah membangkitkan dia, memperlihatkan kebenaran itu, dan dia naik ke sorga, menyediakan segala sesuatu yang penting buat orang yang benar. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah segala sesuatu yang benar
bertumbuh, berkembang, dan memancar dari kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih firman Tuhan yang senantiasa memotivasi kami, mengajari kami agar kami terus memberitakan berita yang benar, dan kami melakukan yang benar, dan kami tidak berhenti, tidak tersandung oleh karena pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus, sumber kebenaran itu, kami berdoa untuk melakukannya. Dalam nama Yesus juga kami mohon Tuhan agar Engkau senantiasa membangkitkan semangat saudara-saudara kami yang kini terpapar oleh virus corona di rumah sakit, di rumah, dan di mana saja. Biar Tuhan yang membela, memberikan berkat-berkat lewat obat dan istirahat yang mereka pakai, dan jagai kami lewat protokol kesehatan yang kami lakukan. Anak istri kami, anak suami cucu kami, orang tua sanak saudara kami, sesama pelayan dan jemaat kami. Biar Tuhan yang senantiasa memberikan kebenaran-kebenaran dalam hidup kami, agar di dalam menghadapi semua pergumulan yang sungguh-sungguh menakutkan ini, kami bisa dibenarkan oleh Tuhan, karena kami mengikuti kebenaran-kebenaran yang bisa mengantisipasi penyakit itu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Minggu, saudara.